Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbincang tentang masalah obat, yaitu Sanax. Mengapa ini menjadi salah satu hal yang ingin saya sampaikan? Pada berbagai video lama saya yang berkaitan dengan ketergantungan alprazolam dan juga mekanisme dari pengobatan yang menggunakan alprazolam sebenarnya sudah dibahas, dan tentunya salah satunya adalah tentang penggunaan Sanax. Sanax ini nama merek, generiknya alprazolam, dijual dengan berbagai macam jenis merek. Ada yang namanya Alganax, Gipras, Alvis, kemudian juga Opizolam, bahkan ada alprazolam generik juga. Nah, menjadi ramai karena seringkali orang suka menyalahartikan penggunaan alprazolam ini dalam kaitannya dengan pengobatan kejiwaan. Di suatu penelitian sekitar 10 tahun yang lalu, itu dikatakan bahwa peresepan alprazolam itu paling banyak dilakukan oleh dokter umum, sekitar 40% sampai 45% lebih di seluruh dunia ini. Kemudian diikuti oleh dokter jiwa dan dokter spesialis lainnya. Jadi artinya sebenarnya penggunaan alprazolam atau Sanax ini merupakan obat yang biasa digunakan di dalam praktek sehari-hari. Dulu memang digunakan sebagai salah satu obat utama untuk mengatasi gangguan panik. Namun belakangan ini karena sudah mulai adanya obat golongan antidepresan, golongan SSRI dan SNRI, pasien saat ini sudah diobati bukan dengan hanya Sanax saja atau dengan alprazolam saja, tetapi biasanya diobati juga dengan penggunaan antidepresan golongan SSRI atau SNRI. Nah, mengapa Sanax menjadi salah satu yang paling sering menjadi problem dikaitkan dengan kebutuhan pengobatan, dan juga apa yang menjadi salah dari Sanax ini adalah karena kecenderungannya untuk dapat di abuse atau disalahgunakan. Jadi kita tahu nih, di dalam praktek kehidupan sehari-hari kita ada beberapa orang yang menggunakan Sanax itu bukan untuk pengobatan, tetapi untuk mendapatkan efek yang lebih dari sekedar pengobatan, yaitu efek getting high. Mereka mencampurnya dengan berbagai macam cara, misalnya dicampur dengan alkohol atau dengan kopi atau dengan uh, jenis obat-obatan lainnya. Nah, ini yang menjadi masalah. Di dalam proses pengobatan sebenarnya obat anti cemas seperti Sanax ini memang sangat diperlukan. Kadang-kadang kita pada orang-orang yang mengalami gangguan panik, sering kita memberikan obat ini di awal terapi, dan juga biasanya kita lakukan dalam proses yang jangka panjang, mungkin sekitar 1 sampai 2 bulan. Tetapi biasanya dokter jiwa akan menemaninya dengan obat lain dan kemudian diturunkan secara bertahap. Kesulitannya adalah kalau ada orang yang sengaja membeli obat ini di online dan tidak menggunakannya secara benar, malah suka-suka gitu dosisnya. Jadi kalau misalnya teman-teman para pemirsa YouTube channel saya ini mempunyai obat alprazolam atau Sanax ini, apapun mereknya, dapatnya dari dokter dan dilakukan pemeriksaan sebelum mendapatkan pengobatan ini, ada diagnosisnya, dicatat, obatnya juga diberikan dalam jumlah tertentu, itu tidak ada masalah. Ya, itu merupakan suatu proses pengobatan. Jadi tidak perlu takut, apalagi nanti ada kopi resep yang menunjukkan dan juga etiket obat yang menunjukkan bahwa obat ini ditujukan kepada saudara. Tetapi kalau misalnya dibeli secara online di apotik-apotik yang gak jelas, ya bahkan di marketplace dulu sempat ada juga dijual, maka ini menjadi bahaya. Karena problemnya bukan cuma masalah yang berkaitan dengan Sanax saja, tetapi penyalahgunaannya yang berbahaya. Karena ini bisa menyebabkan masalah-masalah lain seperti ketergantungan, ya abuse, ya penyalahgunaan, sampai bisa lebih dari
Bahkan pengobatannya itu sampai 4 sampai 5 miligram kalau misalnya di abuse, bahkan bisa lebih. Kalau untuk pengobatan biasa, dosisnya hanya berkisar antara 0,5 sampai 2 miligram saja. Rata-rata seperti itu yang biasanya diberikan kepada pasien. Nah, mengapa hal ini menjadi seringkali penting untuk diperhatikan? Karena banyak pasien-pasien itu ketakutan. Memang betul di dalam undang-undang di negara kita, Xanax atau alprazolam ini termasuk dalam psikotropika golongan 4. Artinya dia boleh diberikan kepada pasien, tetapi dalam pengawasan dokter yang punya kompetensi atau kewenangan terhadap hal ini. Dan biasanya juga adalah kebanyakan dokter jiwa. Dokter umum sebenarnya tidak ada masalah meresepkan obat ini. Dokter spesialis juga demikian. Tetapi biasanya kalau kita tahu bahwa obat ini biasanya tidak diresepkan dalam jumlah banyak dan waktu yang lama, karena kalau misalnya orang pakai Xanax dalam waktu lama, artinya memang dia ada masalah kecemasan yang harus ditangani oleh seorang psikiater. Lalu kalau ditanya oleh mahasiswa saya, sebenarnya tempat Xanax ini di mana, Dok? Tempat Xanax dalam pengobatan adalah sebagai terapi awal. Jadi biasanya itu pada kasus-kasus awal bisa diberikan Xanax ini untuk membantu upaya mengurangi kecemasannya. Di berbagai proses pengobatan juga kita melihat Xanax ini masih diperlukan. Contohnya saja di dalam buku pegangan untuk para dokter di Eropa. Ya, seperti ini saya mendapatkannya waktu kemarin tahun 2019. Saya datang ke Copenhagen di pertemuan ECNP meeting di mana para dokter jiwa dan neurologi berkumpul. Di sini dikatakan kalau untuk alprazolam, makanya indikasinya adalah untuk gangguan cemas menyeluruh, gangguan panik, dan pengobatan untuk kasus-kasus ansietas yang segera. Jadi biasa diberikan seperti itu. Efikasinya atau efektivitas obat ini sebagai ansiolitik atau pengurang cemas, masa relaksan atau pelemas otot, antikonvulsan ya, anti epileptik juga bisa, dan juga bisa mempromosikan tidur. Nah, di Indonesia obat ini memang seringkali diberikan untuk gangguan tidur ya, banyak oleh pasien-pasien juga. Saya punya kasus-kasus dia mendapatkan obat ini dari dokternya untuk gangguan tidur. Dan ini penting untuk diperhatikan karena masalah-masalah yang berkaitan dengan kondisi gangguan cemas itu seringkali kesulitan untuk ditangani langsung dalam proses terapi secara umum. Jadi biasanya kita membantu dengan pengobatan dengan obat, dan ini gunanya Xanax salah satunya. Tapi Xanax bukan satu-satunya. Jadi harus diperhatikan. Jadi kalau teman-teman kalau yang mendapatkan obat ini dari dokter, tidak perlu takut menggunakan Xanax, asalkan itu dari dokter yang bertanggung jawab. Namun buat teman-teman yang memang menyalahgunakan obat ini untuk hal-hal yang di luar indikasinya, harus hati-hati dan juga harus berobat. Karena bagaimanapun penggunaan obat ini yang tidak sesuai, apalagi belinya bukan dengan resep dokter tapi beli online, itu dapat dituntut secara hukum di Indonesia. Mudah-mudahan informasi singkat ini bermanfaat. Teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah kecemasan, segeralah bisa berobat ke dokter dan jangan takut kalau misalnya nanti diberikan obat seperti alprazolam ini. Karena ini bukannya narkotika ya, ini adalah psikotropika. Jadi peresepannya untuk pasien itu masih bisa dilakukan dan bisa membantu pasien itu untuk menjadi lebih baik lagi. Yang penting diresepkan oleh orang yang kompeten. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan dan di video selanjutnya. Salam sehat jiwa. Bye-bye.